Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala macam nikmat kepada kita, khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama kumpul kembali dalam acara ibadah ta'lim Ahad dan Senin. Alhamdulillah guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pada di sini kali. Iya, pada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ayyuhan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa sadaqallahu. Alhamdulillah, karena karunia dan rahmat Allah, Allah pertemukan kita kembali pada ta'lim rutin kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, berkah, dan semoga Allah jadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kemarin ya. Kalau matanya sudah selesai. Ya. Ada satu pembahasan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kalau kemarin sudah dibahas bahwa masa takziah secara ideal sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW dan beberapa dalil yang mendukung itu 3 hari. Tetapi ada pendapat yang kedua, masa takziah bisa lebih dari 3 hari dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan kemarin. Nah, ini perbedaan ini itu terwujud kalau misalnya salah satu keluarga ada yang wafat dan kemudian dia diminta untuk dikuburkan di kampungnya, ya. Misalnya bapaknya meninggal, kemudian dia pesen kuburin saya di kampung, otomatis keluarga utama rata-rata ke kampung, kan ya? Semuanya rata-rata ke kampung kalau lihat yang sering kita lihat seperti itu di lapangan. Maka jatuh pada malam itunya kan biasanya takziah orang kan. Nah, terus yang ditakziahi siapa? Yang ditakziah itu kan orang yang masih hidup, yang ditinggal wafat, keluarganya kan. Sedangkan orangnya pada ke kampung. Nah, maka kapan takziahnya itu? Apakah langsung di rumahnya Sohibul Musibah? Padahal kan rumahnya nggak ada. Seperti saya yang katakan, emang yang ditakziahi rumahnya? Bukan. Yang ditakziahi adalah orang yang masih hidup, karena tujuan takziah adalah membesarkan hati, melapangkan dada orang yang terkena musibah.
Maka di sini dikatakan wa yustasnama idza kana al mu'azza awil mu'izzi ghaiban. Dan dikecualikan terhadap idealnya waktu takziah itu 3 hari atau lebih sesuai dengan kondisi, yaitu bagi orang yang ditakziahi atau orang yang bertakziahnya nggak ada. Kalau contoh yang tadi saya katakan, orang yang ditakziahi nggak ada, pulang kampung. Atau bisa jadi orang yang bertakziahnya juga lagi nggak ada, kondisi tertentu pokoknya nggak ada gitu. Jadi nggak ada orang yang takziah. Goiban, salah satunya nggak ada. Fa innaha tamtaddu ila qudumil ghaib, maka sesungguhnya waktu takziah itu diperpanjang ila qudumil ghaibi, sampai kehadiran orang yang tadi nggak ada. Kalau dalam contoh kasus tadi keluarganya pada ke kampung semua, berarti nanti takziahnya dimulai kalau keluarganya sudah pada datang. Ternyata di kampung dia ngadain sampai 3 hari atau 7 hari. Nah, berarti takziahnya itu dimulai pas waktu dia datang ke Jakarta kembali. Ini yang dikatakan di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Maka masa takziah itu diperpanjang sampai datangnya orang yang tadi nggak ada. Fa idza qadama, apabila orang yang ditakziahi itu datang, hal tamtaddu salasata ayamin am yukhtaso dzalika bihalatil hudur, apakah masa takziah itu 3 hari itu diperpanjang atau cukup aja 3 hari itu? Kalau cukup 3 hari itu ternyata di kampung dia 3 hari, kan nggak ada takziah pas datang kan? Misalnya dikuburkannya Senin gitu ke kampungnya, dan ternyata di sono sampai 3 hari, berarti kan di Jakarta udah nggak ada takziah lagi kalau itu terukur 3 hari. Maka di sini dikatakan qala al isnaiyu, berkata Imam Isnai kalam ar-Rafi'i, terhadap perkataan Imam Rafi'i wan Nawawi, dan terhadap perkataan Imam Nawawi, yuhamu, diduga masyru'iyatu salati inda qudumil ghaibi, maka diduga secara kuat pensyariatan dari takziahnya selama 3 hari itu ketika keluarga si mayit datang lagi ke rumahnya. Jadi kalau di kampung dia 7 hari baru datang hari ke-7, ya berarti hari ke-7 yang habis penguburan pas dia datang ke Jakarta baru dihitung 1. Paham ya teman-teman ya? Nah itulah berarti menguatkan dalil bahwa masa takziah memang idealnya 3 hari, tetapi bisa lebih atau diperpanjang sesuai dengan keadaan. Itulah yang menjadi pendapat yang kedua kemarin. Tidak menutup kemungkinan masa takziah itu lebih dari 3 hari. Gitu ya teman-teman ya. Yang ternyata kasus seperti ini mengkonfirmasi bahwa dalil tentang berapa hari orang bertakziah gitu, apakah 3 hari atau lebih dari 3 hari, ternyata terjawab. Di kalangan ulama ada yang mengatakan 3 hari dengan berbagai dalilnya kemarin. Ya, sebagian mengatakan bisa lebih dari 3 hari karena Rasulullah pernah bertakziah kepada sahabat Ja'far, Abdullah bin Ja'far, ketika bapaknya Ja'far bin Abdul Muthalib itu wafat. Rasulullah baru datang di hari keempat. Dan alasannya lagi bahwa maksud takziah itu adalah untuk membesarkan hati. Kalau misalnya keberadaan sohibul musibah itu tenang ketika kita hadir gitu ya, maka itu berarti masuk tuh tujuan maksud dari takziah. Ya teman-teman ya. Wa huwa kadzalika am takhtasu bihalatil hudur, apakah yang demikian itu harus tetap 3 hari atau terhitung dari masa hadirnya orang yang tadi ke kampung itu? Maka qala al-muhibbu atau bariu, berkatalah Imam al-muhib atau bari,
Syekhu Makkah yang menjadi syekhnya di daerah Mekah, lam arafihi naqlan wa dhahiru masyru'iyatu salasati ba'dal hudur wallahu a'lam. Syekh Al-Muhibbi atau Bari yang menjadi syekhnya imam di Mekah, dia mengatakan aku tidak pernah melihat ungkapan atau nukilan yang menyalahi pendapat tadi bahwa masa 3 hari itu terhitung dari hadirnya orang yang tadi sohibul musibah yang baru datang kembali ke tanah airnya atau ke tempatnya. Jadi terhitung waktu masa hadir. Kalau nggak terhitung masa hadir berarti udah selesai dong. Jadi kampungnya 3 hari, datang ke Jakarta udah nggak ada takziah. Maka dari dalil ini, sini yang diperkuat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kalau kejadiannya seperti itu berarti masa takziahnya diperpanjang. Dimulai dari apa harinya? Dimulai hari kedatangannya sohibul musibah. Jadi ya teman-teman ya, kalau terjadi seperti itu. Ya. Tapi kalau dia misalnya contoh, adalah benar saya. Dia ke kampung sehari gitu ya. Kemudian dia datang sehari. Nah, datang hari kedua berarti kan seharusnya dari kedua kan? Seharusnya ketika datang kalau menurut pendapat ini dihitung hari pertama kan? Tapi dia mintanya hari kedua, ya udah terserah. Itu sohibul musibah. Kenapa? Karena takut kehadiran kita malah mengganggu mereka. Ingat loh, maksudnya takziah itu membesarkan hati. Tapi kalau dengan kehadiran kita dia malah nggak nerima, ya jangan. Udah. Kalau menurut dalam madhab Syafi'i yang dikuatkan di dalam pendapat Imam Nawawi Rafi'i, masa takziah 3 hari itu bagi kondisi seperti tadi ya, itu dimulai dari masa hadirnya sohibul musibah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang pengembangan. Orang yang bertakziah kepada orang muslim yang lain itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi nggak perlu ngundang-undang, ya, tidak perlu ngundang-undang. Memang kalau kita takziah tetangga itu kita dari undang, nggak perlu diundang tuh memang semestinya datang karena menjalankan sunnah, gitu ya. Terus bagaimana kalau diundang? Ya itu mah penguatan aja lah kalau bagi saya. Sebenarnya nggak diundang, cuma tugas kita sebagai tetangga, gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya seorang mukmin itu yang meninggal, orang Islam yang meninggal, ya, dan keluarganya adalah orang Islam semua, maka mendatangi takziah orang yang seperti ini sunnah muakkadah, ya. Wa yu'azzal muslimu bil muslimi, ya. Orang muslim ditakziahi sebab wafatnya dari kalangan keluarganya yang Islam. Itu sunnah muakkadah. Lalu selanjutnya yang kedua, wa yu'azzal muslimu bil kafir. Yang kita takziahi keluarganya orang Islam. Tapi yang meninggal bukan orang Islam. Misalnya anaknya murtad, anaknya berbeda agama, atau anaknya teman kita orang Islam. Tapi bapaknya bukan orang Islam. Maka itu juga kita tetap boleh bertakziah. Paham ya? Kita tetap bertakziah. Walaupun yang meninggal bukan orang Islam. Tapi yang ditakziahi kan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup dari kalangan keluarganya ternyata orang Islam atau sebagiannya orang Islam, maka kita tetap boleh bertakziah dan hukumnya tetap sunnah. Tuh. Lalu yang ketiga lagi, wa yu'azzal harbiyu wa ta'ziyatul harbiyyi wal murtadi makruhatun. Tetapi kalau yang meninggal itu memang orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam, atau dia orang yang murtad, keluar dari Islam, makruhatun, makruh hukum. Makruh, hanya makruh, tidak haram. Makruh hukumnya untuk bertakziah ke sana. Ya. Gitu.
Tapi kalau misalnya orang yang meninggal itu bukan orang Islam, tetapi bisa diharapkan keislamannya, malah bagus. Maka teman-teman, kalau boleh diringkas, hasilnya adalah bertakziah, apakah yang kita takziah itu orang Islam atau tidak, ya. Yang kedua, apakah keluarganya itu Islam atau tidak. Itu kalau secara umum takziah itu boleh. Itu boleh. Kecuali orang kafir itu adalah orang kafir yang memusuhi orang Islam. Pokoknya nggak seneng lah sama orang Islam, nggak seneng dakwah orang Islam. Nah, besok gak usah ditakziah itu keluarganya. Kita bisa ngomong gitu, orang dulu ngalang-ngalangin orang sholat gitu kan ya. Itu pun hukumnya makruh. Kalaupun mau datang, cuman kena hukum makruh. Jadi Islam pun luas teman-teman. Ya. Jadi yang hukum takziahnya boleh. Kalau terhadap sesama muslim yang meninggal muslim, keluarganya muslim, sunnah muakkadah malah. Sunnah dan dikuatkan, nggak perlu undangan juga seyogianya kita datang. Yang kedua, kondisinya yang meninggal adalah orang kafir, gitu ya. Kamu keluarganya orang Islam, maka kita tetap sunnah. Tetap ngedoain siapa? Keluarganya, sedangkan yang meninggal tidak boleh. Begitu. Atau yang lebih itu lagi, yang meninggal orang kafir, keluarganya juga orang kafir, tetap juga boleh takziah selama dia bukan kafir harbi atau orang murtad. Boleh mendoain nggak? Boleh mendoain, cuma sekedar sabar ya. Nggak boleh mendoakan kepada si mayit kalau si mayit itu memang bukan orang Islam. Maka dari sini ada hukum lanjutannya, hukum mendoakan orang. Kalau si mayitnya orang Islam, maka kita doakan dia mendapatkan ampunan, rahmat. Keluarganya yang kita takziah orang Islam, kita doakan ya, supaya dapat pahala yang besar. Tapi kalau yang meninggal bukan orang Islam, ternyata keluarganya orang Islam, kita takziah ke sono, kan keluarganya kita takziah kan, maka kita nggak perlu mendoakan dianya yang wafatnya karena bukan orang Islam. Nah, yang kita doakan adalah keluarganya. Semoga Allah berikan pahala yang besar, semoga Allah memberi pengganti yang lebih baik. Nah, itu kalimat-kalimat itu ada di dalam beberapa kitab para ulama seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang meninggal juga orang kafir, keluarnya juga orang kafir, maka ya cuman sekedar kita mendoakan, udah semoga sabar ya, bukan mendapat pahala kesabaran loh. Kalau mendoakan pahala kesabaran nggak boleh. Mendoakan sabar ya, moga-moga kamu sabarnya bagus, moga-moga kamu dikuatkan, itu boleh. Tapi kalau semoga kamu dapat pahala kesabaran, nggak bisa, karena hubungan pahala dan yang lainnya adalah hubungan agama. Maka teman-teman di sini juga dikatakan ya, Imam tafsir di dalam tafsir Al-Maroghi ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 113, maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Tidak patut bagi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman itu memintakan ampun kepada orang-orang yang tidak beriman, walaupun dia saudara sendiri. Nggak boleh ya. Tidak patut bagi bagi Nabi dan orang beriman mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati ya, dengan statusnya yang didoakan walaupun itu saudara ya, statusnya adalah bukan orang beriman, nggak boleh. Tapi kalau mendoakan dalam urusan dunia silahkan, moga lancar ya, sehat gitu, saya doakan sehat, boleh.
semoga bisnisnya lancar, boleh. Tapi kalau mendoakan minta ampunan, diberikan rahmat dari Allah, nggak bisa. Maka di sini dikatakan, teman-teman, au biwasfihi, atau seperti yang sifat-sifat yang diungkapkan orang bidzalika terhadap ungkapan-ungkapan doa. Kakaulihim, seperti perkataan manusia pada umumnya nih, al-maghfuru lahu wal marhum, itu nggak boleh nyebut orang kafir yang sudah meninggal dengan ungkapan almarhum. Kenapa? Almarhum itu orang yang dirahmati oleh Allah. Nggak boleh, teman-teman, ya. Kalaupun mau nyebut aja, ya, si mayit ini gitu. Jadi tidak boleh mengungkapkan kalimat almarhum kepada orang yang wafat dalam keadaan tidak Islam. Itu jadi pegangan, ya. Kenapa? Almarhum itu konteksnya adalah doa. Dan doa mendapatkan, memohon rahmat, ampunan, pahala, itu sudah garis demarkasi akidah. Gitu. Boleh saling mendoakan boleh mendoakan orang yang tidak beriman kepada Allah, boleh. Tapi dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, agama nggak boleh. Maka kalau ada orang bukan orang Islam mengucapkan salam kepada kita, kita boleh jawab. Tapi hanya waalaikumsalam. Sebab warahmatullah wabarakatuh itu sudah haknya orang beriman. Jadi apakah kita boleh membalas salam orang non-muslim atau kafir? Boleh. Tapi cukup dengan jawaban apa? Waalaikumsalam. Karena sejahtera, selamat itu umum manusia, duniawi. Tapi kalau sudah rahmat, ya, berkah, itu udah hubungan agama atau akhirat. Maka kita nggak boleh mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, orang cuman basa-basi doang, nggak bisa. Jangan basa-basi, gampang ya, beragama jangan basa-basi. Lakukan dengan ilmu, udah cukup jawab Waalaikumsalam. Ya, gitu. Lanjut ya. Jadi boleh teman-teman mendoakan orang kafir, ya, kafir dimi ya, terutama ya, dalam urusan dunia. Tapi kalau kafir harbi mah doanya doalah. Nah, kafir harbi itu contohnya siapa? Israel, itu kafir harbi. Kafir, orang kafir yang memerangi kaum muslim. Dipaham ya? Jadi kalau yang meninggal orang muslim, keluarganya orang muslim, berarti takziahnya sunnah muakkadah. Mendoakannya si mayit dan keluarga mayit. Ini ringkasannya nih. Kalau yang meninggal ternyata orang kafir, tapi keluarganya muslim, takziahnya tetap sunnah. Mendoakannya keluarganya. Kalau yang meninggalnya ternyata orang muslim, keluarganya kafir, takziahnya tetap sunnah, ya, tetap boleh. Doanya untuk si mayit, bukan keluarga. Adapun kalau mau mendoakan keluarganya berarti cuman semoga sabar ya, kuat sabarnya, itu boleh. Itu kan ungkapan belasungkawa kan. Nah, kalau dua-duanya orang kafir, yang meninggal orang kafir, yang keluarganya juga kafir semua, boleh nggak takziah? Masih diperbolehkan dalam salah satu pendapat ya. Terus ngedoain nggak? Boleh, tapi doanya hubungannya sama dunia. Kayak tadi, semoga sabar ya, tetap sehat ya, kuat ya, itu boleh. Paham ya teman-teman ya? Itu tambahan-tambahan di dalam bab takziah. Iya. Yang masalah tadi ketika si jenazah itu dibawa ke kampung, Iya. nggak terlalu jauh, misalkan seperti Kerawang, dan sekarang kan udah canggih, ada HP. Jadi kita tahu bahwa sudah dikuburkan tuh, misalkan Ba'da Maghrib sudah dikuburkan. Nah, walaupun tidak ada keluarga di rumah, itu inisiatif masyarakat di situ mengadakan doa bersama gitu.
Itu Iya. termasuk nggak? Itu namanya doa, bukan takziah. Oh, iya. Itu namanya doa. Takziah itu berarti orang yang kita ucapkan bilang kawannya ada di situ. Kalau dianya nggak ada, ya berarti itu cuma doa. Maka tadi dibahas kan, bagaimana jika sekiranya hadir di hari ketiga, maka hitungan takziahnya tetap dari waktu hadir, bukan dari waktu penguburan. Jadi kalau masalah doa tahlilan silahkan, ya kan, itu silahkan, mau di rumahnya, mau di masjid, silahkan. Tapi kalau takziah itu ke rumah sohibul musibah, itu namanya takziah. Kadang-kadang kan suka video call gitu, videoin gitu. Iya. Ini di rumah nih lagi ini gitu kan. Itu termasuk takziah nggak? Termasuk kalau udah bisa teknologi berarti itu ya. Boleh ya, lagi masih boleh masuk dalam kategori takziah. Tapi kalau secara hukum yang itu ya adalah kehadiran gitu ya. Wallahu alam bishawab. Lalu bagaimana jika sekiranya orang yang wafat, orang